Hai semuanya, balik lagi di Warga Anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensei Citra Slime Dataken chapter 226 sampai 229. Di sini kita akan diperlihatkan teror Zegion yang sangat menakutkan. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. 本当に君はいつも正しいんだ。From dust. Pada saat ini, Velda akan mengirimkan semua pasukan terkuat yang tersisa untuk menyerang Tempest dan juga memancing Rimuru keluar jika Rimuru benar-benar masih hidup. Namun, Rimuru yang bersembunyi di dalam dimensi kegelapan telah memprediksi rencana yang akan dilakukan Velda. Rimuru pun menyiapkan strategi untuk mengatasinya. Di samping itu, Rimuru juga memperhatikan pertarungan Velgreen dengan Velzard di sana dan akan mengirim Veldora untuk menengahi mereka. Rimuru juga mengetahui bahwa Velda saat ini telah bersembunyi di Sky Castle. Gerbang menuju ke sana sampai saat ini masih belum diketahui. Namun, berkat Veldora yang mengalahkan Dagruel yang merupakan penjaga gerbang surga, saat ini gerbang surga tersebut telah terdeteksi. Rimuru pun memberi perintah rahasia kepada Testarossa, Altima, dan Carrera untuk menghancurkan gerbang surga tersebut. Di sisi lain, 600.000 pasukan Velda telah datang untuk menyerbu Tempest, sesuai prediksi Rimuru dan Ciel saat itu. Di sisi musuh adalah Zero, Mai, Dino, Pico, Gracia, dan 600.000 pasukan malaikat di sana. Zero telah diberikan skill ultimate Evil Dragon Lord Azidahaka secara sempurna oleh Velda. Zero kini telah diberikan otoritas untuk memimpin pasukan dan menjelaskan rencananya kepada semua orang di sana. Zero menugaskan Mai untuk memimpin para malaikat di luar, sedangkan Zero dengan Dino, Pico, dan Gracia akan menyerbu labirin Ramirez. Sebenarnya, Dino, Pico, dan Gracia sedikit keberatan dengan Zero. Tapi, karena ini perintah Velda, mereka tidak bisa menolaknya. Dengan kata-kata Zero sebagai sinyal, serangan terbesar dalam sejarah Tempest dimulai. Para malaikat menyerang dengan gelombang panas hingga menyapu permukaan, menguapkan kota yang diciptakan oleh Rimuru dan rekannya. Bahkan, pasukan yang dipimpin oleh Barrier Lord Gerudo dan Dragon Lord Gabil memilih untuk mundur di depan hujan cahaya dari langit. Di sisi lain, Zero mulai bergerak ke labirin membawa Dino dan rekannya. Meskipun labirin Ramirez adalah pertahanan absolut, namun Zero berencana mengambil alih labirin dengan skill ultimate-nya, sesuai perintah Velda sebelumnya. Di ruang kontrol, Ramirez, Benimaru, dan yang lainnya telah mendeteksi serangan musuh tersebut dan akan menjalankan rencana yang telah mereka siapkan. Lantai yang telah diserang oleh musuh ditampilkan di layar lebar, dan pada akhirnya mereka telah sampai di lantai 61. Zero kemudian akan mulai menjalankan rencananya dan berkata, "Aku akan kembali ke lantai 60 untuk mencuri otoritas labirin ini. Aku serahkan kepada kalian untuk mengamuk dan mengulur waktu sebanyak mungkin." Dino dan yang lainnya pun mematuhi perintah Zero tersebut. Zero saat ini telah sampai di lantai 60 dan akan mencuri otoritas labirin dengan kemampuan skill ultimate Evil Dragon Lord Azidahaka. Dengan menyerap energi dari tanah, itu memungkinkannya berasimilasi dengan lingkungan alam sekitarnya. Dengan mengasimilasi labirin ini, Zero akan menjadah otoritas labirin. Di sisi lain, Dino dan rekannya telah sampai di lantai 71, dan tiba-tiba terdengar suara. "Hohoho, kau datang juga Dino, kau telah mengkhianatiku, aku akan membuatmu menyesal sekarang." Tawa Ramirez menggema di sekitarnya. Tiba-tiba, struktur lantai berubah, dan kemudian 4 bayangan muncul. Mereka adalah Gabil, Gerudo, Bareta, dan kemudian Zegion. Di saat pihak Ramirez akan memulai menyerang, Dino mengajukan duel satu persatu demi mengulur waktu untuk Zero. Ramirez pun menerima tawaran dari Dino dan menunjuk Gabil yang akan maju pertama. Maka, dimulailah pertandingan pertama Gabil versus Pico dengan pertarungan buy one tanpa bawa kawan.
Mereka berdua bertarung menggunakan tombak di langit dengan adu mekanik. Itu menjadi pertandingan yang begitu menarik dan sangat sengit. Pico merasakan pertumbuhan Gabil yang sangat pesat dari pertarungan sebelumnya. Pico akan menganggap Gabil sebagai ancaman yang tidak lagi diremehkan. Gabil kemudian melancarkan serangan Flamebird dan Thunderbird ke arah Pico. Namun, itu berhasil dihindari oleh Pico. Setelah itu, Pico melancarkan serangan Black Thunder dan Heaven's Judgment. Namun, Gabil berhasil memblokir serangan itu. Sebenarnya, serangan Heaven's Judgment dari Pico adalah kemampuan yang sangat absurd. Itu bisa memproduksi luka masa lalu dari musuh yang telah dikalahkan sebelumnya. Namun, dengan kemampuan Pierrot Star, Gabiru mengaktifkan skill Fate Change yang mampu merubah takdir dan mampu meniadakan serangan Pico. Gabil telah menggunakan kartu asnya yang hanya dapat dipakai sekali dalam sehari. Pico pun sangat terkejut sekali gitu pak. Pico menjadi sangat bingung di saat serangan absurdnya tidak berarti apa-apa untuk Gabil saat itu. Pico pun tidak ingin banyak membuang energinya dan akan mengakhiri pertandingan ini dengan serangan berikutnya. Pico kemudian meluncurkan serangan Fallen Spear, sedangkan Gabiru juga meluncurkan serangan Dragonic Spear. Serangan mereka telah berbenturan dan membuat mereka berdua terpental bersamaan. Dan pada akhirnya, Ramirez pun mengumumkan pertandingan pertama dengan hasil seri. Pertandingan kedua adalah Gerudo versus Gracia. Mereka berdua menggunakan peralatan yang sama, yaitu pedang dan perisai. Gerudo kemudian memulainya dengan mengaktifkan skill Ultimate Gormal Lord Beelzebub, sehingga pertahanan Gerudo kurang lebih sama dengan pertahanan serbaguna Gracia. Sementara itu, Gracia memiliki kekuatan bertarung yang unggul dari Gerudo. Namun, serangan Gracia sama sekali tidak ada artinya bagi Gerudo. Gerudo berkata, Rimuru sama telah memberiku gelar Barrier Lord. Kau harus tahu bahwa kau tidak akan dapat menembus pertahananku. Serangan Gracia tidak dapat menggaruk Gerudo. Sementara itu, serangan Gerudo perlahan membuatnya jatuh. Sedangkan di sisi lain, Ramirez berkata, tidak bisakah kita membuat ini seri lagi dan memulai pertarungan berikutnya? Aku ingin segera menyiksa Dino secepatnya. Sedangkan Benimaru yang berada di sebelah Ramirez ingin bertanya. Namun Ramirez menyalanya dan berkata, tunggu sebentar wakil komandan Benimaru. Tolong panggil saya Panglima Tertinggi Dono. Benimaru pun menuruti Ramirez dan kembali bertanya, bagaimana perkembangan rencananya wahai Panglima Tertinggi Ramirez Dono? Ramirez menjawab, tingkat isolasi kita telah melebihi 90%, sedangkan tingkat asimilasi pria itu adalah 70%. Ramirez telah mengamati apa yang dilakukan Zero, dan semuanya seperti yang diinginkan Rimuru sama. Sedangkan pertarungan Gerudo dan Gracia telah mencapai klimaksnya. Setiap pukulan dari pedang mereka memotong tanah, menendang angin pasir yang ganas. Mereka yang menonton terpesona dengan pertarungan yang mematikan di depan mata mereka. Dan kemudian semuanya terdiam sesaat. Tiba-tiba Gracia telah mengakui kekalahannya dan pemenangnya adalah Gerudo. Dan berikutnya adalah pertarungan Dino versus Bareta dan Zegion. Dino merasa mereka bukanlah lawan yang bisa dimenangkan. Kakinya pun terasa berat untuk melangkah. Namun tiba-tiba sebuah pertanyaan kecil muncul di benaknya. Dino merasakan energi Zegion yang sangat kecil dari sebelumnya. Namun, Dino tidak memiliki waktu luang untuk memikirkan hal itu. Dino sangat enggan untuk bertarung. Sedangkan di ruang kontrol, Ramirez berkata, isolasi penduduk labirin telah selesai. Sementara itu, Benimaru mengirimkan transmisi pikiran kepada semua orang di labirin. Benimaru berkata, dari titik ini, efek dukungan di dalam labirin telah menghilang. Kalian lebih baik bersiaplah. Kalian tidak dapat bangkit kembali setelah kalian mati lagi. Rimuru sama tidak mengizinkan kalian untuk mati. Jadi, kalian lebih baik bertindak dengan itu di dalam pikiran kalian. Semuanya berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, Zero tanpa lelah melanjutkan erosi labirin. Tingkat asimilasi telah melampaui 90% sekarang. Zero berkata, ini sangat mudah. Namun tiba-tiba terdengar suara yang sangat dingin. Jangan terlalu sombong, tuliskan dalam pikiranmu bahwa labirin ini tidak akan jatuh ke tanganmu. Terlihat kupu-kupu yang indah di sana dan tumbuh menjadi seseorang. Zero bertanya,
siapa kau sebenarnya? Lantai 60 ke bawah telah dalam kendaliku, namun aku tidak merasakan kedatanganmu. Sosok itu menjawab, aku telah berada di sini sejak awal. Zero berkata, kau mungkin selamat jika kau tetap menyembunyikan dirimu sampai akhir. Zero kemudian menciptakan beberapa Evil Dragon Beast dan memerintahkan mereka untuk menghilangkan gangguan. Namun, semua monster itu telah dimusnahkan dengan satu kilatan cahaya. Zero telah salah menilai sosok itu dan kini telah mengakui sosok itu sebagai lawannya. Zero berkata, aku dipanggil Zero, orang yang memimpin pasukan surga. Aku dikirim untuk menghancurkan negara ini. Sedangkan sosok itu memperkenalkan dirinya dan berkata, aku adalah Zegion, orang yang menyandang gelar Mist Lord, pelayan yang setia dari Demon Lord Rimuru Sama. Namun, Zero tidak mengenali nama itu. Zero yakin akan keunggulannya yang luar biasa. Zero kemudian memprovokasi Zegion dengan mengatakan kepadanya bahwa ia telah merampok sumber keabadiannya di labirin ini. Zegion sudah mengetahui hal itu. Zegion pun sangat marah karena mereka telah datang untuk mencemari labirin. Tapi, semuanya seperti prediksi Rimuru Sama. Dalam sekejap, Zegion mendekat dan menendangnya. Namun, Zero berhasil menangkis serangan itu dengan skill Absolute Defense. Zegion berkata, kau cukup tangguh, tapi berhati-hatilah, yang berikutnya akan sedikit lebih kuat. Saat Zegion berbicara, sosoknya telah menghilang. Dengan Space Time Manipulation, Zegion menyerang Zero. Tapi, Absolute Defense secara otomatis melindungi Zero dari semua serangan. Zero pun menganalisis Zegion dan kehilangan minat pada Zegion. Zero berkata, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejatiku. Terima ini, Zero Field Wave. Dengan keyakinan mutlak, Zero menembakkan gelombang pemusnah. Dengan serangan gelombang itu, dapat merubah energi target di sekitar menjadi nol dan memusnahkannya. Namun betapa mengejutkannya, itu tidak mempan terhadap Zegion. Zegion berkata, itu tidak berguna. Itu adalah serangan yang mengubah energimu sendiri menjadi gelombang, benar kan? Ini memiliki prinsip yang sama dengan Absolute Defense-mu juga. Zero pun terkejut dan mengatakan, ini tidak mungkin, kamu mengerti prinsipnya dalam sekejap. Sebelumnya, Zegion telah mengaktifkan Illusion Ward dari skill Ultimate Illusion Lord Mephisto. Dengan itu, semuanya tunduk pada kehendak Zegion, bahkan aliran waktu juga. Zegion kemudian memukul Zero berkali-kali dengan tinju yang berisi kemarahannya. Imajinasi Zegion menjadi kenyataan, dan Absolute Defense Zero tidak berfungsi. Zero pun berteriak kesakitan dan berkata, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Gelombang pemusnah milik Zero sebelumnya kini telah dikembalikan kepada Zero melalui tendangan Zegion. Zero pun segera menghindar untuk mengurangi kerusakan dan membiarkan sebagian energinya dimusnahkan. Zero pun menyadari bahwa dirinya sekarang disudutkan. Ada kesenjangan besar antara kemampuan mereka berdua. Tinju Zegion bersinar dengan cahaya abu-abu gelap yang sangat menakutkan. Begitu Zero memperkirakan dirinya akan kalah, Zero mengambil tindakan terbaik untuk melarikan diri. Zero dengan cepat mentransfer kesadarannya pada tubuhnya yang lain dan akan memakan mangsa di lantai bawah. Sementara itu, tubuh Zero di sini telah diiris Zegion berkeping-keping. Zero tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Zegion. Zero pun akan mempercepat merebut otoritas labirin dan akan menyerap kekuatan labirin sepenuhnya. Zegion menegaskan bahwa Zero telah melarikan diri seperti yang direncanakan dan bergumam, misi selesai. Seperti yang diminta oleh Ramirez dan Benimaru, Zegion memberikan teror kepada Zero sebelum membiarkannya melarikan diri. Dengan begitu, Zero akan mencari kekuatan yang lebih hingga dirinya hilang kendali. Semua orang di ruang kontrol terdiam. Belum 3 menit saat Zegion mulai bergerak, namun dia sudah melaporkan bahwa misinya telah selesai. Ramirez berkata, semuanya berjalan sesuai rencana Rimuru Sama. Situasi saat ini menuju akhir permainan. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf.
Dan sekian untuk bahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime.